Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Danu. Ini video kedua untuk review motor anak plat CT. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang punya rumah ini. Kita bakal review motornya. Ini namanya Mas Abel. Oke, Mas Abel ini jadi dia bangun Vario 150 new dengan konsep Vietnam ya. Bisa dibilang Vietnam. Bisa Vietnam, bisa proper. Dua itulah. Dua itu ya. Ya. Sebelumnya kemarin dia sempat pakai Aerox ya kan? Pakai Aerox. Ya, sempat pakai Aerox yang sudah ya garapan lah ya bisa dibilang ya. Kemarin Aerox tuh udah lumayan juga. Tapi karena perihal pengen ganti motor yang lebih kecil buat harian, makanya ganti ke Vario. Dan itu pun juga barter sama teman sendiri kan. Harinya barter lek-lekan sama Aerox. Nggak ada yang ngeluarin uang sama sekali. Tapi kemarin dapat udah bagus kan, udah lumayan juga. Jadi udah bagus. hitungannya ya kalau kata anak Samarinda itu pakpo. Jadi kita dapat bagus, orangnya juga dapat bagus. Nggak ada yang rugi lah jatuhnya. Besok kita bakal review motor orang yang barter sama Aerox-nya Abel. Namanya Haji Kiloy. Oke, sekarang kita bahas mau dari look-nya dulu. Jadi dia ini sebenarnya konsep apa? Karena dia bilang tadi konsep proper masuk, Vietnam masuk, dan berapa biaya habis buat bikin motornya. Mungkin dari body dulu deh. Dari body dulu. Awal warna apa sampai sekarang jadi warna apa? Body kalau di STNK itu warnanya merah ya. Basicnya warna merah. Dari warna merah itu sempat pas habis barter itu warna putih. Dari warna putih itu dideko ulang lagi jadi warna bisa dibilang ini biru marinir. Jadi efeknya tuh dia biru, kalau gelap itu dia kayak keabu-abuan ya. Kayak biru, sorry. Biru ya? Biru. Ya, jadi lebih ke biru. Lebih ke biru. Jadi motornya sebenarnya kemarin pas aku lihat udah jadi itu warna putih. Cuman karena kemarin prepare kontes di Gravit seri 1, dia bela-belain dekonya lumayan lama juga kemarin. Cuman prepare-nya lumayan lama nih motor, cuman ya belum jodohnya, belum rezekinya. Ntar udah ikut Gravit series 3 sama Rinda. Di Jakarta nggak mau ikut nih? Aduh, series 2 jauhan. Bukannya nggak mau, biayanya juga ekstra. Oke deh. Kita ikut yang di dekat-dekat aja deh. Oke, siap. Yang satu pulau dulu. Kalau untuk perintilannya mungkin bisa disebutin dari master rem, spion pakai apa, terus apalagi yang diganti di bagian sektor kepalanya. Oke, dari master rem pakai RCBS1 kiri kanan. Terus dari tabung minyak remnya pakai Bonamici itu ditenggelamin. Oh ya, ini Bonamicinya agak lain ya. Iya. Dia di kedalamin ya. Naik ke atas kan? Iya. Nah, ini ditenggelamin supaya looks-nya rapi. Ya. Jadi anak Samarinda emang bukan anak Samarinda aja sih, karena dia ikut kontes motornya ini proper ke kontes. Jadi yang bisa sembunyiin aja supaya nggak terlalu nonjol kan, supaya katanya looknya rapi lah. Juri ngelooks itu ini motornya simple, rapi. Ya. Jadi nggak banyak banget kayak mainan gitulah bisa Nggak dibilang. banyak Ya. Jadi dilihat tuh juga estetiknya bisa dibilang dapat. Oke. Jadi itu buat estetik. Jadi itu nggak terlalu rame lah di bagian kepala. Ya, Terus di sini untuk emblem dia pakai emblem klik sama 150 sama 150i. Oke. spion pakai klik. Spion pakai? Iya, spion pakai klik. Spion pakai klik. Terus ini part-part karbon, part-part yang udah di karbon nih, part-part yang mana aja nih? Part yang sudah di karbon itu baru dasi terus bagian spakbor tuh yang atas sama bawahnya lah bisa dibilang, sama di sensor buat speedo baru itu toh ya, hitungannya nanggung sih. Untuk detailnya nanti ada di video setelah ini, oke? Talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car, I can only pay. Look at you back. Oke, jadi tadi kita udah bahas body dan perintilan-perintilan yang terpasang di motor Mas Abel ini. Mungkin sekarang kita bahas untuk perlampuannya, penerangannya. Lah headlamp pakai apa, stop lamp pakai apa, dan kebetulan Mas Abel ini udah pakai Proji dan kita bakal tanya sama-sama Projinya dia pakai apa. Untuk headlamp ini pakai apa Mas Projinya? Projinya pakai bilet E10 Fahid ya.
Ya terus sennya sudah running. Terus ininya ringnya pakai kop. Biasanya kan orang kan pakainya kan shroudnya kan yang kayak BMW atau yang bulat. Yang bulat ya. Jadi kita pakai yang agak lain aja gitu. Sebenarnya umum juga, tapi kalau buat dari segi looks, kalau buat ngambil yang simple memang yang ring yang kecil gitu Yang aja. biasa kecil aja. Ya, yang biasa kecil. Plus dia lebih terang. Oh lebih terang ya? Lebih terang, jauh. Terus ini untuk saklarnya ini diganti kan? Udah saklar Pakai pasti. fiction. Saklar pakai? Pakai fiction. Pakai fix. Umumnya buat billet lah. Kalau buat anak-anak Vario atau Nmax itu pasti pakai fiction. Karena ada ininya, cetekannya tuh. Sama ada dimnya kan? Ada dimnya juga. Jadi nggak ribet lagi bikin-bikin. Oke. Tapi ada sih sebagian orang mungkin yang pakai GSX. Bahkan Panigale pun ada. Panigale. Panigale. Tapi setauku ya, kemarin yang pakai Panigale itu buat saklar tok itu kiri kanan tuh kalau nggak salah harganya 12 juta. Oke, makasih. Makasih. Kalau GSX masih mungkin masih masuk akal kalau GSX. GSX itu kemarin aku lihat sendiri di toko oren ya. Itu sekitar 800. Mungkin kalau kiri kanan bisa sejuta lebih. Jadi yang perlu diketahui sebenarnya Mas Abel ini dulu main moge. Ya. Jadi dulu dia pakai Ducati, terus merambah ke CBR 2,5, CBR-nya masih ada di belakang. Nggak lama dia Ducati udah nggak ada. Ducati udah nggak ada, terus dia pindah ke Aerox, Ya. ya kan? Habis Aerox baru Vario. Jadi kemarin dia di Aerox itu bangun mesin. Ini orang sebenarnya agak goblok ya. Mungkin dia biasa bawa moge, mungkin kan laju. Aerox-nya mau dibikin laju. Aerox-nya sebenarnya udah enak, udah laju. Cuman dia masih nggak puas. Mungkin dia mau Aerox-nya bisa rasanya tarikannya sama ke Ducati. Ya nggak bisa kan anjing. Nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Reset lagi sampai akhirnya dia udah capek sendiri. Makanya motornya kemarin dibarter. Jadi sekarang dia main loop. Oke. Jadi untuk lampu-lampu udah nih ya. Udah. Oke, lampu-lampu udah. Sekarang kita bahas kaki-kakinya karena dia sekarang pakai pelang berbintang-bintang. Bilang subsidi tuh. Bintang subsidi. Tapi looknya tetap oke lah karena kan orang itu nggak selalu ngeliat merek lah. Look Mas Abel ini ngincar looknya. Utamakan looks. Utamakan look. Gengsi belakang. Sebenarnya dia bisa sih beli yang Bisa. bintang AC itu Baik, bisa. Kalau bilang bisa. Tapi kalau misalkan kita ngambil yang kayak gituan, kita juga bakalan pikirin part yang lain yang belum kepasang. Karena dia ini ngejar buat kontes kan, jadi dia ngambil yang bintang biasa, uang sisanya mau dibelikan buat part-part yang bakal diganti sama dia buat prepare ke Gravit Series 3. Oke, untuk kita bahas buat kaki-kakinya sekarang. Boleh? Dari kaki-kaki depan, mungkin shock breaker depan pakai apa, pelang pakai apa, ban pakai ukuran berapa, kaliper, sama piringan pakai apa. Oke. Dari pelang ya. Pelang itu pakai X1R yang baru rame nih. Ya, yang lagi viral nih, katanya bintang-bintang kopian. Tapi kalau pikir-pikir banyak yang orang bilang bintang kopian. Sebenarnya mau kopi mau enggak itu sebenarnya sama aja. Tinggal balik ke budgetnya kita semampunya di mana. Misalkan kita mampu beli King Speed, ya beli King Speed. Tapi kalau kita budgetnya minim, ya enggak masalah pakai X1R. Orang juga enggak, tapi ini kok sebenarnya kalau ada yang bilang wah bintangnya kopi tuh, wah bintangnya gini-gini apa segala Sebenarnya macam. nggak masalah sih. Sebenarnya nggak masalah sih. Itu pun juga mau beli harus pakai uang. Iya. Emang uang gampang dicari? Iya, benar. Oh, uang cari susah bro, susah banget. Oke, Terus lanjut ke di ban deh. Ban ya? Iya. Ban pakai Pirelli. Ban pakai Pirelli ukuran Pirelli Rosso Corsa ya kalau nggak salah namanya. Depan belakang itu ukurannya sama. Ukuran sama. 90 per 80. Seharusnya kalau pelangnya itu kayak King Speed yang P10 itu seharusnya pakainya yang belakang 100 per 80. Karena bannya pelangnya agak besar dikit. Agak besar ya? Agak besar dikit. Jadi kalau dipakein 90 80 sebenarnya jadi agak kecil kayak downsize. Tapi karena kita nggak mau ngambil ribet daripada biaya ekstra, pakai yang ada aja. Samain aja lah. Samain aja. Looks-nya pun juga Looks-nya beda dikit aja kok. Ibaratnya beda 10 doang. Tapi sebenarnya ngaruh sih. Tapi untuk nikung Masa Ngaruh. kalau buat nikung sih kalau aku rasanya lebih enak agak ban yang agak kecil dikit. Agak lebih stabil. Sebenarnya lebih stabil yang
besar ya. Tapi kalau buat yang namanya kiri kanan cepet. Oh, buat ngular lah ya. Ibaratnya kalau ban kecil. ya, kalau anak Samarinda ngomongnya ngular. Kalau orang Jakarta nggak kagak tahu tuh apa. Nah, terus sekarang untuk shock breaker depan ini pakai apa? Shock breaker depan itu pakai standar. Tapi seal atas diganti modelan kayak LCM. Oke. Plus stikernya juga. Sama stiker LCM-nya ya. Karena kalau mau ngambil LCM langsung tuh pasti buat yang lain nggak kebagi juga. Iya benar. Budgetnya dibagi lah ya. Intinya tuh budget segini kalau bisa nutupin segini ya ditutupin lah. Itu pun juga ada kepikiran sama teman sendiri, sama si Perdi, tahu kan Perdi? Iya. Perdi Supra. Itu kemarin juga mikir-mikir sama dia, pengennya sih yang shock standar ini ntar di deko ulang atau enggak beli as yang baru. Beli bottomnya yang baru terus di laser aja. Oh ya benar juga sih. Ya, budget. Karena banyak orang sebagian bilang kalau pakai LCM itu keras reboundannya. Ya, Kalau dipikir-pikir biayanya hitungannya ekstra juga dong. Baik pakai yang standar tapi di rebound ulang baru stiker atau di laser. Ya beda dikit sih, tapi kalau orang yang bakalan pasti tahu karena LCM itu bagian bawahnya itu 27 ukurannya. Atasnya 26. Atasnya 26. Beda dia. Jadi kalau modelannya bisa dibilang model kayak KYB ya? Iya, sama kayak KYB. Iya kan? KYB gitu juga. Terus untuk piringan pakai apa nih, Mas? Piringan pakai Brembo Vietnam 120. 220. Oh, 220, sorry. 220. Pakai 220. Alasan pakai 220 itu karena kalau dilihat orang-orang rame ya pakai 260 ya buat Iya. kontes ya. Jadi mungkin kita agak lain dikit gitu. Sebenarnya padat pakai 260. Cuman karena ini bintang Ya, benar. agak dipamerin dikit lah bintangnya. Jadi dia pakai 220 supaya batangnya tuh kelihatan dari kiri dan dari kanan. Dan ngincar simpelnya. Nah, ngincar simpelnya. Untuk Karena mau dapat simple buat di 260 itu agak ribet kali ya. iya. Karena Ibaratnya nyari fitmentnya agak susah. ya, karena kaliper banyak ya, Iya. macam-macam. Jadi pasti bingung tuh mau pakai kaliper apa. Kalau pakai 220 mungkin pakai 4 piston masih bisa, pakai 2 piston masih cukup juga. Tapi kalau misalkan pakai monoblock kayaknya over. Yang ada jumping belakang ntar aja. Sama yang ditakutin udah pasti kalau over kan takut kena palang. Iya benar-benar. Oh, bahaya banget. Bahaya banget. Terus ini untuk kaliper seperti biasa, seperti anak Nissin Samarinda pada dong. umumnya. Nissin, oke. Itu ada makelar Nissin sana. Oke guys, jadi itu dari kaki-kaki depannya motor Abel. Sekarang kita bahas kaki-kaki belakangnya. Belakang. Ya. Untuk shock breaker belakang pakai apa maksudnya? Kasih tahu nggak ya? Buka-bukaan aja nggak apa-apa, santai. Nggak masalah. Mau kopi mau ori, yang penting Iya. ada daripada enggak. Yang penting looknya cakep. Dapat, bener. Untuk belakang pakai Olins kopi Vietnam ya. Karena perihal kemarin. Bentar, kopi Vietnam juga harganya lumayan. 15. Itu harga ISS. Gimana bakalan ISS? itu budget pelajar Samarinda juga segitu sih sebenarnya. Budget pelajar lah. Jadi ini kita ngomongnya Olins budget pelajar, oke? Ya, oke. Olins budget aja. Iya. Jadi sebenarnya gini teman-teman. Anak plat KT ini kalau dilihat motornya pada rapi, sebenarnya bukan karena mereka pintar milih part, tapi karena mereka pintar bikin part itu dilihat bakal sesimpel mungkin. Kayak contoh ini tabung minyak rem disembunyiin, terus itu shock standar dijadiin mirip jadi kayak LCM. Tuh sebenarnya anak Samarinda tuh otaknya muter buat bikin bagaimana caranya motor ini tetap kelihatan looknya ganteng tapi simpel. Kalau orang-orang sini bilang selagi bisa diakalin, kenapa tidak? Nanti tulis di sini ya, selagi masih bisa diakalin kenapa tidak. Bahkan tabung light tech dibikin ori pun juga bisa. Ayo. Nanti aku bakal kasih lihat tabung light tech yang KW tapi dibikin jadi kayak ori mirip banget. Itu motor Perdi Supra. Kalian pasti tahu Perdi Supra. Kalau anak Samarinda pasti tahu. Itu otaknya wah luar biasa banget buat ngakalin, pintar banget dia. Otaknya emang encang. Ya tadi ada gangguan sedikit, kameranya overheat tapi ya udah
normal lagi. Jadi kita sekarang bahas ke knalpot ya tadi Mas Iya, Abel. knalpot. Jadi knalpot ini dia sekarang baru makai dan baru beli Leovins apa? Leovins Forod yang karbon, ya hitungannya jarang ya orang pakai. Untungnya mas di Samarinda masih jarang sih yang pakai ini. Dan ada insiden pas dia beli ini. Knalpot baru sehari dipakai sama dia udah retak anjing. Ya retaknya untungnya nggak parah banget. Retaknya dalam. Retaknya itu cuma di bagian luar, di bagian sambungan sama apa sih leherannya kalau kita bilangnya. Iya, perkara baut tuh. Perkara baut. Perkara bau. Soalnya waktu pasang itu bracketnya kan nggak pas ya. Sinkron ya. Iya nggak sinkron. Jadi yang terpasang cuma bawah dan itu pun posisinya maksa. Nah jadi kayaknya sih gara-gara dibawa jalan, mungkin jalanan hancur, nggak kuat kan Nggak dia. kuat. Iya nggak kuat jadi retak. Iya karena yang sebenarnya baut kepasang 2 biar dia proper Iya. keras Cuma dipakein satu jadi gitu. Nah jadi Leovins ini dia ngeluarin leherannya itu agak panjang. Jadi di dalam silinser itu sebenarnya masih ada leherannya masuk ke dalam. Itu gunanya supaya kita bisa ngepasin nih. Karena Leovins ini rata-rata dipakai sama motor vario kontes. Jadi kan motor kontes tuh kadang ada yang pakai armnya udah rubahan. Otomatis jarak dari bracket nih harus dirubah. Nah karena Abel ini pakai arm standar, jadi leheran yang buat jaga-jaga ini dipotong sama dia supaya bisa masuk. Nah kemarin itu dari malam kan ngerjainnya. Oh malam. Dari sore itu sampai malam sampai Isa. Sampai malam tuh nggak dapet celahnya. Nggak dapet. Sampai akhirnya dia ikut NR sama acara kemarin NR Night Ride before Ramadan. Terus besoknya dia San Mori dipakai juga, mungkin itu yang bikin dia makin retak. Iya, makin retak. Dan untungnya retaknya cuma di luar. Syukurnya itu cuman bagian luar. Mungkin kalau kita kemarin pas di toko nggak ngeh, mungkin bakalan kayak gitu. Iya. Jadi kemarin ngehnya itu pas aku di Gravit sore di toko, dia datang mau ngakalin nih kenapa gimana nih, kita tanya sama langsung sama suhunya lah ya. Suhu, Kalau suhu. kalau dibilang nih suhunya Om Kumis, ntar fotonya ada di sini nih Om Kumis. Oke. Nah, kalian pasti kenal lah sama dia, Om Dayat yang punya Gravit, oke? Terus mungkin dari segi situ udah, mungkin kita bakal cek sound nanti. Boleh. Suaranya bakal ada di video selanjutnya. Suara knalpotnya Abel. Oke Mas Abel, mungkin overall motor semua udah di review. Oh satu nih, sarung jok. Ini yang lagi viral di TikTok. Oh, iya kan? viral banget nih, rame nih orang. Buat yang takut sama cakaran kucing. Oh iya. Tapi Apa namanya? Ya, Avi Creation. Siapa tahu bisa menjadi sponsor. Boleh. Karena ini sekarang lagi marak-maraknya dijual di TikTok dan Mas John juga jual nih. Oh. Mas John Jakarta kan lagi jual-jual ini nih, lagi rame banget nih dagangannya dijual. Kemarin ada lihat di TikToknya Bang Jo sama Cang Ferry ya? Iya, Cang. Iya, sama Cang Ferry. Itu motornya ada di bootnya Avi Creation tuh. Siapa tahu Vibration mau sponsorin podcast apa? Banget. Aduh, podcast Boleh ini banget gitu ya kan. Buat anak-anak plat KT gitu. Iya. Soalnya di Samarinda banyak kucing. Oh, Bang. Banyak banget. Itu di sebelah rumah. Jadi kalau dia parkir motor, joknya dibuka. Iya. Karena berapa kali ganti kulit jok, itu dicakarin sama kucing. Oh, jangankan itu. Jadi dia dibuka begini nih. Jadi kalau kucing masuk, paling ya masuk ke bagasi ya. Jangankan itu. Ini pun dalamannya udah kena cakar. Emang agak-agak kucing Padahal sih. selang dari habis kontes kok masih mulus. Masih mulus. Habis kontes tuh kan motor udah dibiarin aja gitu kan, karena mungkin agak santai dulu ya, kasih napas gitu. Jadi ya lagi makan siang habis balik gawe gitu, itu pas balik ya Allah kena cakaran. Terus mikir ganti nggak ya, kalau ganti langsung takutnya pas deket hari H bisa kena cakaran lagi. Jadi mending pakai. Terus kemarin ngeliat tuh scroll TikTok ada live-nya Avi Creation. Oke. Oh, langsung check out. Oke. Harganya juga bersahabat sih kalau Iya, harganya bersahabat banget masih. Bisa dibilang under 100 lah ya. Harga budget tapi hasilnya
Memuaskan lah. Oh, memuaskan banget. Daripada tiap hari ganti jok anjing, tiap minggu ganti jok gara-gara kucing. Nah, 100. mungkin dari overall semua motornya udah kita review. Mungkin sekarang pesan dan kesannya untuk anak-anak motor Samarinda Dalam segi apa dulu nih? dalam Looks. segi Atau mungkin cara dari looks, motor? dari cara berkendara, bebas nih. Kan di sini kita nih opini aja nih, pendapat kita buat anak Samarinda gimana? Bisa. Gimana tuh? Kalau buat looks ya, buat modif ya. Kalau buat orang yang mungkin baru terjun atau enggak, mungkin orang yang mencari konsep seadanya, konsep jangan maksa. Yang pasti budget tuh kuncinya. Itu yang pasti tuh sesuaiin sama budget. Sesuai aja. Sekarang motor-motor enak, pelang udah. Iya. Banyak Pelang-pelang standar nih sebenarnya udah bagus, tinggal di repaint doang sebenarnya. pelang banyak option kok. Nggak mesti harus pakai kayak King Speed, X Mode, apalagi bintang. Wah, jangan dimaksakan lah. Nih. RCB Jawa, RCB Jawa. RCB Oh, Jawa. iya, RCB Jawa juga cukup kok. Ya, yang pasti jangan maksa lah. Jangan memaksakan dari budget karena yang sakit kitanya sendiri. Gini aja sih, kita contoh motor-motor orang luar lah, kayak motor-motor anak Jakarta. Motor-motor anak Jakarta tuh sekarang looknya itu simple, bahkan mereka ada yang main cuman pelang standar, cuman di deko. Motor tuh sebenarnya asal bersih, udah enak dipandang. Tertata rapi tuh udah pasti enak. Tuh udah dilihat tuh udah enak banget. Udah enak. Nah, oh nih lupa nih. Untuk spek motor ini standar mampus kan ya? Nggak ada main mesin lagi kan? Iya. Udah kapok di aerox kan kemarin. Ah, Nah, jadi ini kemarin yang ku bilang tadi main aerox di bore up supaya sama tarikannya kayak Ducati kan nggak bisa. Ujung-ujungnya apa motornya dibarter sama Vario dan sekarang dia udah kapok main mesin. sekarang standar mampu. Jadi dia pakai standar mampus. Jadi dia sekarang nggak bisa speeding lagi, sekarang main look doang kan. Ya, standar mampus, orang-orang udah pada ngegas, aku masih di belakang teriak-teriak woi. Tapi dari segi mesinnya emang standar, tapi kalau segi look ya udah lumayan buat Yang proper. pasti enak buat harian aja lah. Buat stop and go yang pasti. Sekarang fokusnya kerja aja. Kalau buat laju-lajuan ada waktunya. Ada waktunya. Mungkin mesin nggak tahu ya ke depannya ya. Nah, tuh kan baru dibilangin anjing. Sebenarnya kalau mau ngebut enak anjing, itu masih ada CBR 2,5. Nggak usah harus bangun Vario dia sebenarnya. Kalau kepikiran main mesin sebenarnya ada. Cuman dimarahin ceweknya ya. Selain dimarahin, sayang. Ya sayang duitnya. Karena kalau kita main mesin yang paling ditakutin ya, karena main looks. Takut kalau bawa motor laju, amit-amit jatuh. Bener-bener. Bangun mesin contoh misalnya budget 5.000. Sedangkan budget ini modif motor udah lebih dari Lebih. 10 lebih. Kemarin 10 lebih sih dari pelang sama knalpot aja udah hampir 10. total ya. Total kemarin itu kalau yang ada di sini sekarang yang ketempel itu mungkin ada sekitaran 25 atau enggak 30. Itu kalau beli teh gelas kita bisa berenang di dalam teh gelas. Sekitaran segitu kan kalau dihitungnya. Oke lah, mungkin itu aja yang mau kutanya dan yang kita bahas dari motor. Ya untuk IG mau apa nih? IG Abel Aldila. Untuk TikTok Sampurna Merah. Oke. Kalau aku seperti biasa IG ku M dan Pratama. Untuk IG permatikan @prmtc Duniawi. Oke, untuk IG tim support juga ada di sini. Lucky Cat Project. Oke, Lucky Cat anjing. Oke, mungkin kucing keberuntungan. kucing keberuntungan walaupun badan yang akun ini agak kayak babi gitu. Jangan bahari kurus. Dia dulu sumpah kayak jamur lagi. Jangan kita jangan aku masih FG sama dia. Oh kurus banget. Dia masih kurus. Ini kok kadang kalau lagi foto terus ngeliatin Dani, wah ini anak kayak orang yang dikasih makan. Sekarang susunya ditutup. Wah, walaupun aku nggak tahu susunya mana. mungkin sekian dari aku. Ini video kedua kita, oke? Setelah ini kita bakal langsung tag video ketiga, tapi kita uploadnya ntar selang satu minggu. Oke? Keep driving safe and God bless you.